Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GBB Jemaat Hosiana Berau. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Johnson William Riupasa, MTH. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak berkekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir-balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak berkekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momen penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan baik dan sejahtera.
Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Roh Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayat 6 dan 7 menjadi nas pembimbing, demikian firman-Nya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, namanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah penuh, ya Halik Pembela dan kawan kudus. Silakan duduk. Jemaat kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini.
Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia Pinalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta. Mari kita bersama berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, Sang Sumber Kasih Karunia, permohonan kami agar Tuhan menyertai kami
memberkati hati dan pikiran kami dalam firman yang akan kami renungkan. Mampukanlah kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua dari segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Akan senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya pada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dua kata ini melekat dalam kehidupan kita. Dikala kita berkata memberikan ucapan kepada mereka yang datang, maka selamat datang. Dikala mereka akan melanjutkan perjalanan, kita memberikan salam buat mereka adalah selamat jalan. Saudara, dalam kehidupan kita pun memaknai dalam hari yang kita lalui melekat dengan kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Searah jarum jam, kita akan berjalan dalam alur waktu yang demikian. Yang tidak saudara bisa lepaskan, intinya adalah kata selamat.
kita boleh diberikan keselamatan nafas hidup pada hari ini menjadi sebuah ungkapan syukur kita yang kita bawa kepada Tuhan. Tidak usah bertanya mengenai hari yang adalah pagi, siang, sore, atau malamnya. Tapi kita bisa mengucap syukur ketika saudara dan saya bisa selamat pada hari ini. Maka kata ini, saudara, merajut apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Pertama, dia memberikan salam kepada jemaat itu. Jemaat yang ia kasihi, jemaat yang ia punya kepedulian yang begitu besar. Karena dikatakan bahwa jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan. Kata kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah mereka yang dipisahkan, mereka yang diberikan ruang tersendiri, agar di dalamnya mereka dapat menyatakan sebagaimana mereka diberikan predikat sebagai orang-orang yang kudus. Pada ayat yang ketiga mau menyatakan bagi kita bagaimana ucapan berkat. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendengar dengan pernyataan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus mengawali segala sesuatunya dengan intinya dulu. Ketika dia menyatakan siapa dirinya yang adalah rasul, kedua dia mau menyatakan bagaimana dia berikan kepada jemaat Korintus itu adalah jemaat adalah orang-orang yang kudus, dan ketiga dia mengatakan bahwa jemaat ini memang diberkati. Nah, saudara, pada ayatnya berikut menyatakan bagaimana ucapan syukur berangkat dari sebuah persoalan yang terjadi dalam sebuah konteks jemaat Korintus. Jemaat Korintus, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah jemaat yang maju. Satu sisi kotanya maju. Dalam dunia perdagangan, politik, bahkan juga kebudayaan, pendidikan, semuanya maju. Jemaat Korintus boleh dikata menikmati. Kalau saja kita boleh diberikan ruang di kota Berau ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh menikmati segala sesuatu yang ada dan diberikan. Sebagaimana jemaat Korintus, sehingga mau mengatakan bahwa jemaat ini tidak kekurangan berbagai karunia. Sebagaimana tema Pelkat PKB bagi kita bersama. Jemaat di Korintus sangat beruntung, namun tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi congkak. Kecongkakan mereka, kesombongan mereka, menjadi orang yang boleh dikata puas diri dengan segala sesuatu yang ada. Itu yang menjadi tantangan yang Paulus ingin sampaikan. Dalam jemaat itu pun terjadi bagaimana terjadinya penyimpangan moral, bahkan perzinahan rohani yang terjadi, sehingga membuat mereka menjadi orang yang tamak, bahkan muncul berbagai perselisihan. Nah, saudara, poin-poin yang adalah kesombongan dan keangkuhan inilah yang menjadi potret bagi kehidupan kota Korintus. Yang tidak lain oleh Paulus, dia mau menyatakan bagaimana di tengah situasi yang sedemikian mereka tetap menyatakan yang tidak lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur. Paulus ingin mengembalikan suasana di atas segala kepongahan manusia. Manusia dengan segala kesombongannya. Mari Paulus mengajak, bersyukurlah, hendak menggugah setiap umatnya atau jemaatnya agar mereka kembali dalam ranah Allah. Saudara, yang pertanyaannya adalah hidup seperti apakah yang saudara dan saya jalani? Hidup apakah yang saudara dan saya jalani dan lalui sampai dengan saat ini? Kita bisa melihat bagaimana konteks jemaat di Korintus. Paulus dengan mana mau menyatakan saudara mengucap syukur dengan segala sesuatu, bahkan dikatakan sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya. Kaya bukan soal materi. Paulus mau mengatakan kaya yang lebih dulu adalah kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan pengetahuan. Paulus mengatakan demikian supaya kamu menjadi kaya. Kayanya adalah pengetahuan dan perkataan. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itulah yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Karena mereka menganggap pengetahuan adalah begitu istimewanya, sehingga mereka melebihi dalam ranah Allah. Kalau engkau kaya dalam pengetahuan, engkau kaya dalam segala perkataan, maka itu akan menyatakan bagaimana segala ungkapan syukur
bukan menjadi sebuah bentuk kepongahan atau kesombongan atau kecongkakan. Paulus tidak menyatakan lebih dulu adalah kekayaan materi, tapi yang kaya adalah perkataan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ucapan syukur berangkat dari apa yang kita nyatakan. Kalau kita kaya dalam pengetahuan, kaya dalam perkataan, maka inilah yang mau dinyatakan oleh Paulus, bahwa sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak akan kekurangan dalam karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, karunia menjadi sebuah spiritual yang adalah pemberian yang Allah berikan sebagai bentuk hadiah bagi kehidupan manusia. Karunia yang adalah karisma, Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi bagian yang kita rasakan, yang diberikan kepada setiap orang supaya mereka dapat melayani umatnya. Sebagaimana Paulus punya karisma, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berkata bahwa Soekarno, presiden kita yang pertama, dia punya karisma, dan karisma itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan berbangsa. Kalau saja ini menjadi potret bagi kita sebagai warga gereja, ada hal yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk melayani umatnya dengan karisma kita. Tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam tata ibadah kita, dalam nats pembimbing, jika saudara diberikan karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika diberikan karunia untuk bernubuat, baiklah ia bernubuat. Ketika diberikan karunia untuk melayani, baiklah dia melayani. Maka saudara diberikan karunia, dan karunia itu janganlah diabaikan. Setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, diberikan karunia oleh Allah, maka pakailah itu. Sehingga dalam tema yang mau diberikan bagi kita, sebagaimana hari ulang tahun Pelkat PKB, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak akan pernah berkekurangan karunia. Setiap orang Tuhan berikan karunia. Tinggal dan terpulang saudara akan melakukan karunia itu atau tidak. Maka jadikanlah diri kita sebagai surat yang terbuka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab ini hanya menjadi sebuah tulisan yang boleh dikata hanya sebatas kertas, tapi dia akan hidup ketika Tuhan menjadikan kita sebagai surat yang terbuka dengan perkataan, dengan pengetahuan kita. Bukan justru membanggakan dengan potensi, dengan menyatakan dengan sikap yang adalah kesombongan dan keangkuhan sebagaimana yang terjadi. Jadikanlah diri kita sebagai surat yang terbuka, yang di dalamnya kita boleh bersaksi tentang Kristus, kita boleh dan ada melayani, membuat kita mendekat kepada Tuhan, apapun dan dimanapun. Melayani, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan sebatas dalam lingkup gereja. Dimanapun saudara berada, maka saudara bisa menyatakan karunia yang Tuhan berikan. Setiap kita tidak akan pernah kekurangan karunia. Tinggal berpulang apakah kita mau melakukan karunia yang Tuhan berikan. Sebagaimana saya katakan tadi, jika saudara punya karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika saudara punya karunia untuk bernubuat, baiklah saudara menyampaikannya. Jika saudara punya karunia untuk mengajar, ya mengajarlah. Banyak karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita boleh melayani, Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kita berada, nyatakanlah itu bahwa kita menjadi surat yang terbuka dimanapun saudara dan saya berada. Sejalan dalam kasih karunia itulah kita boleh ada bersama saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hari ulang tahun Pelkat PKB GPIB, dalam usia yang ke-39 tahun, yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2020 pada hari kemarin. Perjalanan secara sinodal GPIB di 326 jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tersebar di seluruh bumi persada kita. Maka bersama-sama sebagai gereja kita ada dalam persekutuan kaum Bapa. Kita punya peran, jadilah kaum Bapa. Karena saudara dan saya sebagai kaum Bapa tidak akan berkekurangan karunia. Pakailah dan pergunakanlah karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita tetap boleh memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, dalam usia yang ke-39 tahun sebagai gereja, atau sebagaimana kita sebagai kaum Bapa, sudahkah kita bersyukur
Teruslah bersyukur dan nyatakanlah terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita sampai saat ini dan di sini. Sebagaimana di awal saya katakan tadi. Dalam hidup kita Bapak Ibu dan Saudara, ketika saudara dan saya hadir, maka dunia akan berkata, dalam tanda kutip saya mengatakan, selamat datang atas dunia yang Tuhan hadirkan. Pada akhir dari kehidupan maka akan bicara tentang selamat jalan. Segala sesuatu yang kita jalani kembali hari ini Bapak Ibu dan Saudara, dalam syukur yang kita bawa kepada Tuhan, baiklah kita nyatakan kembali, nyatakanlah karunia kita. Belajarlah dalam konteks jemaat di Korintus. Mereka dijadikan sebagai orang-orang yang kudus, mereka diberkati, tapi dalam perjalanannya mereka tidak lagi membawa dalam kaya, dalam pengetahuan dan perkataan. Justru yang terjadi adalah perselisihan, percekcokan dan pertengkaran. Itulah sebabnya Paulus mengembalikan suasana jemaat Korintus dalam kehidupan jemaatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga Bapak Ibu dan Saudara. Nyatakanlah bahwa ada kasih karunia Kristus yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kembali saya mengajak bagi kita, siapapun kita, khususnya bagi Pelkat PKB, tidak akan kekurangan karunia. Mari kita nyatakan, mari kita bahasakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKB GBIB dalam usia yang ke-39 tahun. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagaimana pada ayatnya yang ketiga menyatakan bagi kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bersama kita akan mengangkat pujian, mari hitunglah talenta. Mari bersama kita berdiri. Bersama kita akan membawa dalam pengakuan iman rasuli, baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Nun daripada air dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami diberikan keselamatan di pagi hari ini, menatap hari yang baru, ketika kami boleh ada merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah hari Minggu, dalam gerejamu, dengan suasana hujan yang ada dan merefleksikan kehidupan beriman kami, bahwa ada siraman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan rohani melalui firman-Mu,
dalam kehidupan dunia sebagaimana kami rasakan. Ada siraman hujan yang dapat memberikan ruang bagi kami kasih setia Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati kami dengan keselamatan yang Tuhan beri. Dengan nafas hidup kami boleh merasakannya. Dengan nafas hidup kami boleh dapat membuahkan kehidupan kami. Dan kami belajar dalam hidup atas anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan menyatakan berbagai karunia, berbagai talenta dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, tidak akan menyanyiakan karunia demi karunia yang Tuhan beri. Setiap kami, dimanapun kami ada, ketika kami dapat berbuat sesuatu di tengah kehidupan yang mendatangkan sukacita dan berkat, disitulah kami dapat melahirkan akan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang memberkati. Sebagaimana Paulus kepada jemaat di Korintus, ia mengawali dalam sapaan, dalam ucapan, memberikan salam kepada jemaat, dan menyatakan bagaimana berkat Tuhan sehingga dinyatakan kembali dalam ucapan syukur. Mengingatkan di tengah berbagai polemik yang ada di jemaat Korintus, namun semuanya tidak menyurutkan Paulus untuk terus dan mengingatkan untuk selalu bersyukur ketika mereka kaya, bukan semata-mata karena materi, tapi kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan dengan apa yang mereka miliki, bukan membanggakan dengan segala kekuatan diri. Ajarilah kami juga ya Tuhan, kami boleh kaya dalam kata kami, yang dapat mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, dan terlebih dalam pengetahuan yang Tuhan beri bagi kami dengan berbagai hal yang dapat kami nyatakan. Biarlah segala sesuatu kami dapat sampaikan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan keluarga dan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau juga memberikan kepada kami bahwa setiap kami tidak akan pernah berkekurangan karunia, siapapun kami. Di dalamnya kami boleh mengucap syukur perjalanan usia hari ulang tahun Pelkat PKB GPIB dalam usia yang ke-39 tahun. Tepat pada tanggal 11 Juli pada hari kemarin dan hari ini kami boleh turut mengingat rayakan. Tuhan memberkati dalam perjalanan Pelkat PKB GPIB secara sinodal di bumi persada Nusantara ini, di 326 jemaat GPIB yang ada, bersama merayakan hari ulang tahun Pelkat PKB. Tuhan memberkati, bahkan khususnya kami yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB, Jemaat Hosiana Berau. Tuhan memberkati bagi kami sebagai para pengurus Pelkat PKB, bersama dalam perjalanan pelayanan kami. Tuhan, Engkau memampukan akan setiap para pengurus dalam perjalanan pelayanan kelak, sebagaimana mengucap syukur atas usia yang Tuhan tambahkan. Sejalan dalam kasih setia-Mu juga ya Tuhan, beberapa waktu juga ke depan ketika kami berproses dalam kepengurusan Pelkat PKB dalam perjalanan periode 2020-2022, Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Sejalan dalam kasih setia-Mu juga ya Bapa, kami mohon memberkati di tengah kehidupan kami sebagai keluarga, di tengah kehidupan kami pekerjaan, di tengah kehidupan keseharian kami. Apapun yang kami nyatakan di minggu berjalan ini, Tuhan, Engkau serta kami, sehingga berkat-Mu tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup kami, sebagaimana kami kaya dalam pengetahuan dan perkataan. Untuknya ya Bapa, kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati dalam berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah, khususnya di Kabupaten Berau. Tuhan serta, dan dengan berbagai situasi dan kondisi saat ini, mampukan dan kuatkan kami selalu ya Bapa, terlebih dalam kekuatan iman. Bapa Maha Kasih, kami berdoa juga untuk segala ucapan syukur kami, baik perkawinan, baik kelahiran, dalam pertambahan usia. Tuhan memberkati. Dan bagi kami juga dalam perjalanan kehidupan yang dilalui dan kami arungi dengan berbagai duka, Tuhan tetap ada, mampukan kami. Bagi keluarga lepas keluarga yang mengalami kedukaan, Tuhan hibur dan kuatkan atas
mana mereka terpisahkan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kuat selalu ya Tuhan, agar mereka selalu ditopang dalam kasih setia-Mu. Terima kasih juga, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang kami berikan melalui persembahan-persembahan syukur kami. Engkau Allah yang memberkati kami, sehingga persembahan kami tetap untuk hormat kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami bagi para majelis jemaat, untuk kami melaksanakan evaluasi, untuk kami melaksanakan pengesahan dan juga melanjutkan dalam pemilihan PHMJ Masa Bakti 2020-2022. Pada siang nanti untuk kami melaksanakannya bersama, Tuhan memberkati kami dengan segala karunia yang Tuhan beri, agar kami dapat menjalani proses dalam sidang majelis jemaat nanti, semuanya boleh berjalan dalam pimpinan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah dan sumber kasih kami. Segala pinta doa dan permohonan kami bawa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Dan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat GPIB Hosiana Berau, Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Berau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta yang pertama, sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama, bagi seluruh jemaat, simpatisan dan tamu jemaat yang termasuk dalam golongan usia anak-anak, lansia, dan kelompok rentan beresiko seperti ibu hamil, sakit diabetes, asma, dan sejenisnya, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah hari Minggu dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui media virtual atau online. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Yenike Mana Nohas, ibunda dari Bapak Heri Galose pada tanggal 5 Juli 2020 pada usia 82 tahun di Desa Lebo Sanggihe Talau, dan telah dimakamkan pada 7 Juli 2020 di Desa Lebo Sanggihe Talau. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Warta selanjutnya, telah mendaftarkan diri untuk menjadi warga Jemaat GPIB Hosiana Berau, keluarga Malter Sihata Sirait SH, alamat Jalan Milono, Kompleks Rumah Dinas Pengadilan, Sektor Pelayanan 3, dengan anggota keluarga Pendeta Ebenezer Boru Pandiangan STH, istri Sultan Mulia Borneo Sirait, anak Pasca Aquila Theophilus Sirait, anak Miriam Aulia Beatrice Boru Sirait, anak. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Johnson, operator tata ibadah Saudara Vero, Saudari Vero, pemandu lagu kelompok Marta, operator multimedia Saudara Glenn, organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Beberapa bulan terakhir ini kita mengalami krisis pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Krisis ini yang bermula dari krisis kesehatan, cepat sekali merambat menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis politik. Juga dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, berorganisasi, perusahaan, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak nyaman, rasa tidak puas dan tidak setuju pada orang-orang di sekitar kita, pada pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya karena terpaksa, sampai kita berusaha menyesuaikan diri dan disiapkan untuk memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Marilah kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan simpati kita atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir yang baru serta cara-cara yang baru yang sebetulnya telah kita adaptasi selama masa pandemik COVID-19 ini. Protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan berkreatif memasuki tatanan baru berdasarkan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya. Dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama, yaitu Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya, di tatanan baru ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama, kita sebagai pewaris. Yang kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya yang sebagai ahli waris. Nah, ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu
sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter, di mana mengutamakan super team. Sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39 tahun, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next dan new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB dapat belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya dan menjadi lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Majelis Sinode GPIB ke-20, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumambi, Ketua 1 Pendeta Martin Leukabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera, Ketua 3 Pendeta Maureen Susen Rumeser Thomas, Ketua 4 Penatua Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Almarhum Penatua Mangaras Saib Olowan Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soendonu, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB. Ketua Michael Roring, Wakil Ketua John Ngangi, Sekretaris Victory Saitakela, Wakil Sekretaris Adrian Kawun, Bendahara Michael Kirangen, Anggota Roni Pangemanan, Anggota Apeles Kawingya. PKB GPIB tangguh dan luas. Berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PKB. Kita akan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan mari kita nyatakan karunia yang Tuhan berikan di dalam segala kehidupan kita.
Kita angkat pujian, hai umat Tuhan celikanlah. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.